Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Afindra dengan NIM channel D023039. Saya dari Prodi Perpajakan angkatan tahun 2023. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang aktiva tak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Yang pertama kita ke tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama untuk memahami definisi aktiva tak berwujud dan kewajiban jangka pendek, dan mengetahui perlakuan pajak atas aktiva tak berwujud dan kewajiban jangka pendek, dan juga mampu membedakan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal. Kita langsung ke pengertian aktiva tak berwujud, yaitu adalah aset non-fisik yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya yaitu seperti hak paten, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Kemudian ada perlakuan aktiva tak berwujud, yaitu yang pertama pada pasal 11A Undang-Undang PPH, yaitu aktiva tak berwujud disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Kemudian masa manfaat tergantung jenisnya. Hak atas kekayaan intelektual yaitu 10 tahun, goodwill 5 tahun. Kemudian biaya perolehan diakui sebagai dasar penyusutan fiskal. Berikut ke contoh perhitungan penyusutan fiskal, yaitu contohnya biaya perolehan merek dagang sebesar 100 juta rupiah. Masa manfaatnya itu 10 tahun, terus menggunakan metode garis lurus, dan penyusutan tahunnya itu 10 juta. Kemudian pengertian kewajiban jangka pendek. Kewajiban yang jatuh tempo dalam kurang dari 12 bulan. Contohnya yaitu utang dagang, utang pajak, utang gaji, dan utang bunga. Kemudian ada perlakuan pajak atas kewajiban jangka pendek. Yang pertama, tidak semua beban terkait kewajiban diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Dan pada pasal 9 Undang-Undang PPH, hanya biaya yang sudah dibayar atau telah menjadi utang pasti yang boleh dikurangkan, dan provisi dan estimasi belum tentu dapat dikurangkan secara fiskal. Kemudian ada contoh kasus beban bunga. Beban bunga atas utang jangka pendek dapat dikurangkan jika yang pertama itu benar-benar terjadi, kemudian ada bukti pembayaran, dan bunga pinjaman kepada pihak afiliasi perlu memperhatikan prinsip kewajaran atau transfer pricing. Kemudian kita ke rekonsiliasi fiskal. Perbedaan antara laporan komersial dan laporan fiskal atas, yaitu yang pertama penyusutan aktiva tak berwujud, yang kedua pengakuan biaya dari kewajiban jangka pendek, dan rekonsiliasi diperlukan saat pengisian SPT tahunan badan. Kesimpulannya yaitu aktiva tak berwujud disusutkan menurut ketentuan pajak, tidak selalu sama dengan akuntansi komersial, dan kewajiban jangka pendek hanya boleh dikurangkan secara fiskal jika telah menjadi beban yang pasti. Dan penting bagi wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak terutang secara benar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.